Bertemu kembali kita di Buat Sci-Fi Corner. Kali ini kami bertandang ke sebuah ruang home theater yang selain untuk entertainment juga untuk ruang kerja. Bersama saya di sini Pak Kecung. Halo, apa kabar Pak Kecung? Kabar baik. Ya, dengan Pak Ananto. Halo, apa kabar Pak Ananto? Kabar baik. Nah, Pak Kecung dan Pak Ananto adalah salah satu dari yang punya peran dalam membuat sisi perangkat ya, setting dan beberapa hal lain. Selain itu ada Pak Handi Wijaya yang juga berperan dalam pembuatan akustik ruangan. Sayang bersama kita tidak bisa hadir pemilik ruangan, yaitu kata-kata sebutlah Mr. R ya. Dan tapi kami sempat melakukan wawancara dan pada beberapa sisi nanti kita akan tampilkan obrolan kami dengan beliau. Oke, kita mulai sekarang dengan ingin mengetahui bagaimana ruangan ini, baik dari sisi perangkat, dari sisi mungkin keakustikan ruangan dan interior. Gimana Pak Kecung, mungkin bisa cerita dari tentang perangkat ya? Oke. Bagaimana dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pemilik ruangan? Pak Kecung bisa bisa merealisasikan keinginan itu Pak di perangkat yang dipilih? Ya. Dari Pak Nanto Ya. dan Handi Ya. yang kita memang berkolaborasi. Ya. Saya yang bertanggung jawab untuk audio itu terlaksana di ruang ini. Ya. Perangkatnya dari speaker. Ya. Nah, ada juga sesuatu yang diinginkan dari owner pasti. Ya. Yang ada di Indonesia waktu itu speaker kita sudah menentukan, yaitu 926 yang sistemnya itu bukan 926, harusnya 916, cuman kita memakai dua subwoofer. Ya. Satu itu kita Palaren. Ya. Nah, 9 itu adalah kelilingnya, RCR dan suronnya menjadi 9. 6 itu menjadi atmosnya di atas. Ya. Nah, kesulitan yang diminta owner itu memang sangat tinggi ya, memang 926 itu. Dan barang yang diminta itu tidak ada di Indonesia, yaitu prosesor yang terutama. Ya. Yang kita bisa supply pada saat itu kita menyarankan hanya Marantz Ya. yang ada di Indonesia atau merek lain. Gitu. Tapi tetap owner maunya gitu ya. Kita mempelajari di dalam Motiva yang belum mengenal dalam. Ya kita ikutlah apa yang diinginkan. Akhirnya owner itu pesan langsung. Sampai dan kita kolaborasi apa yang diinginkan dari owner dan apa yang kita terapkan di sini. Ya, oke. Nah, sekarang dengan Pak Ananto, seperti apa sih keinginan yang dinyatakan ya oleh pemilik ruangan ini, ingin seperti apa? Mungkin Pak Ananto kan dari awal juga Ya. berperan. Ya, jadi suatu ruangan yang diberikan saat itu sekedar suatu reference gambar yang mana beliau ini menyukai, dalam arti sekeluarga itu suka dengan reference gambar yang dikasih ke saya. Dan dari situ tidak lazim kalau kita ngomong sebagai suatu
ruangan home theater atau cinema itu yang ada kaca, Oh, dan itu adalah suatu demand ya. daripada family di sini yang menginginkan tetap akan ada kaca di mana ruangan ini bisa berfungsi sebagai second living room. Ya. Tapi harus di dalam suatu koridor di mana pada saat nonton harus bisa berfungsi sebagai suatu ruangan yang kedap suara. Kedap suara dalam arti memang bukan studio, tapi baik suara masuk terlebih suara yang keluar itu tidak boleh mengganggu ruangan-ruangan lain di dalam rumah ini, karena di belakang wall ini ada ruang kerja dan itu tidak boleh terganggu. Nah, terus dari dasar reference gambar itu kami coba explore ya. Explore itu meaning kita ukur satu ruangan ini dengan kondisi ruangan dengan kondisi kaca yang ada. Kaca menggunakan double layer 12 mili di mana ada gap di tengahnya. Terus akustik benar-benar kita hitung side walls, atap khususnya ya, karena seringkali itu juga kurang terhitung, dan justru juga bawah. Ini juga kita ada raised floor, karena masuk ini udah tidak terlihat, tapi kalau pada saat entrance saja itu ada sedikit kenaikan. Dan kita raise ruangan ini. Request daripada owner adalah ruangan ini harus clean. Clean dalam artian tuh kita nggak lihat speaker depan dan perangkat. Makanya kami coba desain untuk hide sebisa mungkin perangkat-perangkat yang ada, speaker yang ada, of course menggunakan perforated screen-nya, dan yang terlihat hanya surround dan speaker Atmos. Fungsi dari ruangan ini adalah of course nonton. Ya. Dan juga bisa sebagai ruang kerja, dikarenakan Mr. R ini adalah orang yang sangat kreatif di dalam sinema, produksi video. Ya, kurang lebih. Ya, oke. Menarik ya untuk menggabungkan fungsi yang variatif dengan tata suara ya. Tata suara kan 9.2.6 ya. Ya. Jadi 6 ada 6 speaker di atas, itu high channel menandakan bahwa ini ruangan Dolby Atmos ya. Terus mungkin juga layar yang besar. Itu salah satu syarat bukan syarat ya, keinginan dari Pak R ini ya. R. Itu gimana Pak Kecung? Bagaimana kesulitnya itu mengawinkan istilahnya antara perangkat yang untuk bela estetika juga kan? Maksudnya kita nggak dengan perangkat yang ada menghadirkan sound yang diinginkan, tapi juga tidak mengganggu pemandangan secara itu ya. Itu gimana ngaturnya? Ya, ini menyangkut segi arsitektur juga kan. Titik speaker ada kesulitan, semuanya surround. Layaknya surround itu tidak setinggi yang sekarang, betul kan? Tapi dikarenakan ada pintu, ya ini susah. Jadi kaca, ada kaca. Jadi kalau kita sesuai dengan apa yang saya desain, umpamanya titik speaker, kayaknya ini bukan tepat memang, tapi dikarenakan kita menyeting suara ini sehingga mendapatkan suasana betul-betul imersifnya dapat. Ya karena apa? Kalau kita turunkan speaker yang sebelah dinding kiri bisa, ya. Karena itu kaca. Dan itu kalau kita turunkan, mungkin estetikanya tidak pemilik ya, apalagi di sini kan ibu juga suka ya, family R-nya ini family.
dia juga tidak mau ngelihat oh ada benda yang turun gitu, kira-kira seperti itu. Nah ini desain ini memerlukan kolaborasi juga antara keinginan saya titik speaker dan keinginan ownernya sendiri. Tapi itu nanti dicapai dengan setting. Ya, memang dalam hal ini memang ada harus padan benar antara installer sama desainer ruangan ya. Of course. Iya. Sama owner yang keinginan Owner ya. bukan bisa. Karena ownernya sendiri ingin memakai room ini sebagai reference ya. Reference buat dia menciptakan sebuah karya ya. Ya, makanya suaranya juga lebih gak main-main lagi. Ya. Nah, mungkin boleh cerita Pak Ananto dari sisi display. Mungkin ya, display ini kan pakai proyektor 4K ya. Oke. 4K GVC ya, terus dengan layar yang ada. Oke. Layar memang salah satu awal requestnya adalah yang terbesar yang memungkinkan di dalam ruangan ini. Itu quite challenging juga dikarenakan setiap perlebaran atau setiap membesarnya layar yang kita pasang itu tetap akan ada hitungan antara si lensa sama si surface daripada si layar ini. Dan kita sempat berkomunikasi dengan GVC langsung, karena GVC boleh bilang tidak ada di sini ya. Jadi kita ke factory, kita coba benar-benar minta detail daripada si lensanya ini, supaya kita nggak salah gitu loh. Dulu-dulu sering kali itu kalau kita ada suatu proyek ya, kita biasa terlewatkan menghitung jarak ya. Jarak tembak Titik tembak betul antara si proyektor lensanya, lensa proyektor ini terhadap screen. Karena ini screennya ini udah ya boleh bilang yang terbesar yang saya bisa masukkan ke ruangan ini. Pak 175. Ya, 16:9 ya. Perforated. Ya itu, jadi kita hitung dan sekali pasang bracket sebelum dia datang udah done. Jadi kita nggak eksperimen lagi, kita nggak ganti-ganti karena ya itu udah jadi standar kerja kita juga. Jadi apa-apa harus udah firm dulu. Makanya kenapa lebih banyak kita berdasarkan gambar ya kalau kerja ya. Itu juga berlaku buat interior karena seringkali itu di sini sih enggak ya. Tapi seringkali kalau kita tidak pegang gambar, seringkali ada aja yang miss. Ada juga misalnya request dari misalnya owner, tapi dalam hal ini di sini enggak. Di sini we enjoy karena saya sudah lama sekali dengan owner ini, enjoy selalu kerja sama mereka. Ya, dengan gambar yang besar tadi kita mendemokan Dolby Atmos, bisa kita lihat immersive sound ya, sangat didukung oleh layar yang besar ya, dengan kualitas gambar 4K itu sangat mendukung sekali, hebat di sini. Jadi itu juga selain proyektor Pak, pakai zoom dan layar. Itu gimana? Mungkin boleh cerita tentang perangkat. Tadi kan sudah diceritakan sedikit tentang prosesor ya. Terus mungkin ada perangkat lain yang bisa diceritakan mungkin dengan Pak R ini memutar itu biasanya memakai apa? Oke, saya jawab dulu ya. Uniknya di sini tuh tidak mau adanya player. Oh, ini unik. Itu biasa. Jadi itu file ya, file semua, or internet. Ya kita ngomong file dalam hal ini adalah menggunakan sistem yang benar-benar non players, yaitu kita menggunakan di sini pakai Apple TV dan Android. Ya, jadi itu memang salah satu request juga. Jadi streaming dan lain-lain itu is a must di sini. Berarti internetnya kuat. Oh ya, sangat kuat. Jadi di sini anti fisik.
Iya benar ya, anti fisik jadi Anti langsung mainstream ya. anti mainstream. Iya. Gimana Pak tadi? Ya betul. Jadi ini juga sudah sistemnya dia punya dengan streaming ini sudah 4K. Dan tadi sudah dibuktikan dengan Netflix aja sudah bisa ke Atmos. Katmon ya. Dan itu betul-betul Atmos jalan. Ya. Dan kita sudah melihat channelnya semuanya jalan. Dan saya juga bingung, hebat ya Netflix bisa begitu. Netflix udah hebat kan. Ya, itu benar. Dan itu kan channelnya berjalan dengan Iya. kita bisa lihat indikator daripada si amplifier. Ya. Dan titiknya itu jalan sendiri Jalan. masing-masing. Nah itu hebatnya. Ya. Bahkan tidak hanya Netflix tadi diputarkan apa kayak sinema apa tadi itu ya. Itu juga sudah Dolby Atmos juga itu Pak. Iya. Jadi memang acuan awal memang requirement-nya kan demand-nya dari owner adalah Dolby Atmos ya. Dolby Atmos. Kalau kriteria untuk ke Atmosnya ada macam-macam ya. Macam-macam betul. Jadi ini kayak semacam ancaman juga buat Disney. Disney udah lama kelamaan udah nggak ini lagi, orang lebih cari praktis, fine. Walaupun Mr. R ini ya punya koleksi banyak, Koleksi banyak. tapi tidak di sini jadi. Oh. Iya, Jadi iya. di sini benar-benar bersih akan player ya. Ya. Nah Pak Kecu, apalagi nih yang mungkin Pak Kecu kan seorang yang suka setting installer sound ya. Di Ya. sini mungkin yang namanya memainkan delay sound apalagi. Mungkin boleh cerita Pak pengalaman saat ini. Ya, Itu awalnya. di sini sama yang saya setting di bioskop sih kurang lebih sama. Sama. Prinsipnya sama. Semua ada hitung-hitungannya. Kita hitungnya sweet spotnya udah pasti di sini akan harus ada, walaupun saya setting ini pakai 3 mic. Oh iya. Ya 3 mic itu menjadi average tempat kita duduk di mana mendapatkan suara yang baik. Sama juga itu seperti saya setting di bioskop. Oh iya. Malah di bioskop kan lebih besar, saya memakai mic-nya lebih banyak lagi. Iya iya. Yang biasa saya kadang-kadang 4, kadang-kadang kalau udah ruangannya besar saya bisa pakai 7 mikrofon. Ya itu Berarti- melihat. Berarti nggak sekomplikat bioskopnya. Ini lebih simple atau gimana? Ya, Atau beda? intinya sih sama aja. Sama. Sama sih, sama suara. Nah, nanti ini ke depan kan kombinasi antara untuk nonton ini akan dikombinasikan dengan sistem karaoke. Oke, speaker yang dipakai nanti untuk home theater Ya. itu digunakan juga nanti untuk karaoke. Nah, nanti ke depannya dengan ada penambahan karaoke, sound ini akan lebih baik. Ya, kenapa? Dikarenakan speaker yang sama kita menambahkan. Jadi gini, speaker yang kita pakai ini, saya tadi belum tahu ekspektasinya, dan saya belum kenal dalam dengan Pak R ini. Ternyata sangat tinggi, Iya. ya tinggi. Dan dia orang film, saya nggak tahu tadi backgroundnya dia. Jadi expectation-nya juga tinggi ya. Tinggi. Jadi jadi nanti ya ke depannya saya memberikan yang lebih tinggi lagi dari yang Iya. hasil ada ini. Iya. Kalau nanti akan ada kesempatan datang lagi itu benar, saya yakin hasil karya saya akan naik. Iya. Nah, kenapa saya bisa sebutkan itu? Ini saya masuk ini kan berbarengan bertiga dengan Andi kan, Andi Wijaya. dengan akustik. Dia memikir dengan ini cukup katanya. Ya, secara SPL cukup. Kita nggak bilang SPL. Yang saya hitung adalah syarat daripada cinema. Ini kan home theater. Iya. Home theater yang memakai speaker cinema. Iya. Gitu kan. Tapi buat saya untuk home theater ini atau home cinema ini cukup. Bukan cinema ya. Kita bilang home theater ini cukup. Tapi kalau untuk syarat daripada cinema itu ada syaratnya. Speaker yang kita pakai di sini baru 12 in. 12 in itu tidak bisa turun dengan sampai 40 Hz. Di cinema itu ada spesifikasi. Iya. Untuk mendapatkan sound cinema, speaker left center right harus bisa sampai 40 Hz. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kita pakai ini belum bisa. Malah kita ukur paling balik. Diukur dengan 12 ini paling kita ukur ya paling batasannya sampai flatnya sampai 60 Hz. Jadi itu kan masih ada kekurangan di
ke bawah kan, 60 ke bawah. Nah, tantangannya kemarin, tadinya pikir udah pakai speaker karaoke. Saya berpikir kan, saya mengoptimalkan menjadi sinema. Ya, karena kan dikasih pandangan begitu hingga akhirnya terbayang bahwa wah, kenapa saya nggak bikin? Ya, kenapa saya nggak kombinasikan dengan speaker yang sama? Saya menambahkan add-on, tambahkan woofer jadi saya. Ya, untuk mendapatkan frekuensi 60 ke bawah. Ini jauh akan lebih baik. Jadi body vokalnya, karakter soundnya itu jauh. Nanti di musiknya sendiri kan tadi syaratnya saya bilang syarat di sinema adalah dia harus bisa 40 Hz. Saya kan nggak tahu bahwa dia orang film. Nah itu yang saya ajukan. Padahal tadi permintaannya gampang, pasang aja speaker karaoke katanya. Simple kan? Speaker karaoke is different. So, nah, saya mau mengajukan itu. Saya memberikan pandangan gitu. Dan bersyukurlah diterima. Nah ini ya, jadi saya juga inginkan hasil yang baik dan owner sudah membayangkan, Pak ini perlu begini loh, kira-kira kan gitu. Ya, speaker yang sama, penambahannya perbedaannya juga nggak terlalu signifikan biaya ya. Nah, karaoke pakai 2 dengan subwoofer yang optional. Yang saya ciptakan di sini adalah penambahannya hanya 3 woofer. Padahal sama boxnya itu 3, tapi yang kita masukkan di sini adalah untuk penambahan untuk ke sinemanya dulu. Tapi bagaimana rangkumannya, dia punya settingnya itu bisa. Nah, kira-kira gitu. Ya. Tapi satu hal yang saya menambahkan, suara antara karaoke, sinema itu tidak berkaitan. Sinema jalan sendiri, karaoke jalan sendiri. Ekualisasinya juga sama. Saya memberikan keterangan sama Pak R ini sehingga dia bisa diterima. Pak, hasil karya umpamanya home cinemanya itu suaranya sudah dapat, tidak terganggu gugat. Di karaoke punya settingnya sendiri dengan speaker yang sama. Nah itu Jadi win-win solutionnya. udah pasti. Ya, lupa juga bilang bahwa owner ingin agar dia bersama keluarga bisa main game juga di sini. Betul. Gamenya pun sudah terkini, ada PS5 dan Xbox Series. Nah, jadi pengen tahu nih, sebagus ini pasti bukan waktu sebentar membuat ya Pak Ananto. Ya. Mungkin boleh cerita nih Pak, share experience Oke. selama pembuatan. Biasanya kalau kita bangun suatu ruangan, Ya. dalam arti akustik ya, bukan ruangan ya, tapi lebih ke akustik proven, itu membutuhkan antara 2-3 bulan. Ya. Nah di sini juga kita tidak dikasih suatu deadline. Ya, itu ya thanks God ya, biasanya tuh selalu dipatok ya. Iya. 2 bulan ya. Di sini enggak. Di sini kami dikasih suatu kebebasan lah Oh ya. dalam arti karena seperti tadi requirement-nya itu quite high, di mana kita ya bukan full out aja ya, tapi benar-benar tuh ngedetail sekali ya. Kalau ini terusan di bawah 3 bulan, dan kurang lebih dua bulan 3 mingguan sampai ini, karena waktu itu tuh kita menunggu justru layar ini yang belum datang. Oh. Jadi kalau ruangan sendiri sih kurang lebih less than 3 months ya. Tapi karena ada penungguan barang, karena ini diimport langsung, nah itu kurang lebih totalnya itu sampai dengan mendekati 4 bulan. Oh, 4 bulan. Ya. Tapi bang, kalau dilihat 4 bulan, kita juga bingung juga, itu karena tidak kan tiap hari, datangnya tiap hari, Ya, kan betul. apa? Sebagian di workshop ya, sebagian pekerjaan workshop, sebagian di sini, dan itu juga last year ya. Iya. Jadi ya itu awal-awal dengan COVID ini, jadi kita semua masih berhati-hati sekali gitu, Iya. jaga anak-anak. Iya. Suatu ini ya, suatu model baru kerja kita juga. Jadi Iya. memang betul nggak setiap hari kita juga mengganggu keluarga di sini gitu. Iya. Sebisa mungkin kita di workshop, baru kita kerja Betul di ya. sini.
Jadi awalnya ini adalah sebuah ruang kosong ya, kosong gimana mungkin boleh cerita? Betul. Ruang ini memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan, tapi masih kosong sama sekali. Ya. Jadi bahkan belum diaci sama sekali nih. Ya. Masih floornya juga belum nol, masih belum terjamah sama sekali. Jadi emang disiapkan ruang ini aja. Nah, kaca pun juga masih boleh dibilang masih satu layer ya waktu itu ya. Dan akhirnya diganti semuanya karena permintaan kami itu untuk ukuran-ukuran tertentu dari kaca tersebut, double layer itu ya. Dan dibungkus lagi dengan akustik. Dan khususnya yang tadi saya share ya, belakang ini adalah sirkulasi. Jadi kalaupun karena minta clean itu, tetap ini kan power mengeluarkan panas, heat ya. Dan itu kan nggak bisa kita backup aja dengan tutup. Jadi itu sirkulasi belakang, jadi aman. Nonton seharian juga aman. Dia mensiasati keakustikan ruang ya, karena ini juga ruangan yang tidak mau membuat mengganggu ruang lain ya. Itu juga di sini berhadapan dengan panasnya perangkat. Ya, belum lagi akustik itu susah juga kalau dipikir ya. Belum lagi mungkin kita mengakali apa yang customer kan pengennya ada karpet ya. Ya, di sini kalau nggak karpet ya, di sini nggak mau karpet, tapi rak aja. Rak aja. Jadi gini, pertama saya sudah memberikan penawaran dengan spek layar yang bukan ini permintaan. Ini dan ini baru keluar, dan ini orang memang Pak R ini sangat suka ngebaca review. Begitu kita kasih merek ini Severson, yang saya tawarkan bukan Severson yang tipe ini. Dan ini baru, saya sendiri nggak tahu bahwa ini ada yang keluar baru. Keluar barunya tipe ini adalah dari dia. Yang saya kasih itu adalah layar dari Woven. Karena Woven itu untuk suara bagus ya. Karena dia meminimai suara high supaya yang keluarnya degradasinya lebih kecil, fotonya. Yang dia utamakan adalah gambar. Dan ini yang terbaik dari Severson dan baru keluar, dan ini yang termahal dari Severson. Kenapa? Yaitu tadi gainnya dia 0.8, 0,8. Terus white dispersionnya sangat. Ini yang terlebar. Kalau dia makin lebar, sweet spot daripada lampu akan lebih hilang. Nah, kira-kira itu. Ya, itu dari sistem projectionnya ya. Ya, projection. Dari prosesor suaranya juga istimewa nih. Ya, itu juga sama. Permintaan dari ownernya juga. Karena kita menawarkan yang ada di Indonesia. Apa sih ada? Pioneer yang sering saya jual. Terus ada Pioneer lah. Ada Marantz. Tapi kita tawarkan Pioneer. Kita nawarkan Marantz. Ya kan ada Pioneer, ada Yamaha, ada Denon. Tapi karena yang lebih familiar saya itu ya udah cukup bagus karena Marantz. Ya, tapi dia mempunyai ekspektasi yang jauh karena dia bisa upgradable ternyata, saya baru tahu. Nah itu dia, ini orang betul-betul Pak R ini senang dengan teknologi, dia lebih lihat ke future-nya, termasuk gambar dan termasuk yang ini yang dipilih ini. Iya. Si udah di GVC, udah dibanding-banding. Nah, dari GVC ini yang tadinya 7.000 dia mencari yang 9.000, yang kasarnya top kelasnya di antara seri itu. Oke. Ya, demikian obrolan kami di ruang home theater entertainment. Terima kasih untuk Pak Kecung, Pak Nanto atas penjelasannya. Kita akan bertemu lagi dengan topik menarik lain yang berbeda di tempat yang berbeda. Terima kasih.